Pemirsa, 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, laju penguatan indeks harga saham gabungan sudah sangat terbatas, bahkan secara intraday sudah bergerak kembali atau berbalik melemah dan sempat menembus di level 7.400-an pemirsa. Pemberat datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang sebelumnya menjadi penopang utama dari indeks harga saham gabungan dan hari ini kompak mengalami pelemahan dan juga di tengah penantian rilis indeks rebalancing MSCI yang akan berlaku di bulan Agustus ini, di mana saham CDIA hari ini mengalami koreksi paling dalam semenjak melantai di Bursa Efek Indonesia, di mana melemah di atas 7% pemirsa. Berbeda dengan koin, sama-sama baru keluar dari FCA, sementara koin hari ini cenderung mengalami penguatan dan hari ini mencatatkan auto reject atas. Pemberat juga datang dari saham-saham lainnya, ada Cuan, BRPT, PTRO, kemudian Brand lebih cenderung bergerak stagnan. Dari saham konglomerasi lainnya, Aman mengalami volatilitas yang cukup tinggi secara intraday. Hari ini menguat di atas 19% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan sebelumnya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan, jangka perdagangan dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya di Visan Oval, kita jelang IDX, sekitar closing selengkapnya. Seperti biasa pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah meskipun melemah tipis pemirsa, dan posisi saat ini secara intraday sempat melemah ke level 7.400-an. Posisi saat ini melemah tipis di 0,03% di 7.501.884 dan kembali meninggalkan level 7.500-an tepatnya di 7.498.616. Pergerakan yang cukup cepat, perubahan dari sisi pergerakan dari tekanan kemudian kembali berbalik menguat di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Sebenarnya indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.546.336. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan ke intraday hari ini ke 7.580.550. Kemudian di penutupan sesi pertama, penguatan lebih ke arah terbatas dan begitu juga kondisi yang sama terjadi di sepanjang perdagangan sesi kedua. Bahkan indeks harga saham gabungan sudah berbalik ke zona merah, melemah tipis dan masih bergerak di range harga 7.500-an hingga ke 7.495. 7.495.964 merupakan intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, pemberat datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada CDIA hari ini melemah di 6,76% di 1.580 saat ini. Secara intraday sempat melemah di atas 9% hari ini. Kemudian juga ada Cuan melemah di 2,61% di 1.490, BRPT juga melemah di 4,42% di 2.380. PTRO tertekan cukup dalam di 3,90% di 3.450. Sementara posisi Brand hari ini yang lebih cenderung tertekan hingga ke intraday 7.025 berbalik menguat di 0,69% di 7.275. Sama-sama diketahui para investor masih menunggu rilis rebalancing indeks MSCI yang diperkirakan akan dirilis pada hari ini pemirsa. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penopang konglomerasi lainnya, ada Aman Mineral mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa, hari ini menguat atau posisi saat ini menguat di 16,50% di Rp8.850 per saham, sempat ke 9.075 hari ini. Volatilitas cukup tinggi, sebelumnya Aman Mineral sempat tertekan sebesar 11% dalam intraday harian. Koin hari ini atau reject atas di 24,50% di 1.880, sama-sama baru keluar dari papan FCA, tapi arah pergerakan cukup berbeda, di mana koin masih melanjutkan penguatan signifikan hari ini. Dari barang baku, produsen emas masih melanjutkan penguatan, tapi cenderung bergerak mix. Ada Antam menguat di 2,60% di 3.170, BRMS sudah berbalik melemah di 1,28% di Rp462 per sahamnya. Sementara untuk film menguat di 3,35%. Dorongan dari saham-saham perbankan big cap masih belum optimal. BBCA bergerak stagnan di 8.300 pemirsa. Kemudian posisi saham perbankan lainnya seperti BBRI posisinya
saat ini bergerak flat di 3710. Kemudian juga ada BMRI hari ini juga bergerak flat di 4700 dan terakhir ada BBNI posisi saat ini menguat di 0,73% di 4130. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengobarkan perang dagang dengan India menjadi target baru setelah Gedung Putih resmi menetapkan tarif tambahan 25% atas sejumlah barang ekspor dari negara tersebut. Langkah ini akan mulai berlaku di 27 Agustus 2025. Melansir Reuters, alasan Trump memberikan tarif tambahan baru lantaran India tetap membeli minyak dari Rusia di tengah konflik geopolitik yang belum mereda. Tarif tambahan ini akan menaikkan bea masuk atas ekspor India ke Amerika hingga 50%, tertinggi yang pernah diberlakukan terhadap mitra dagang besar Amerika. Bursa Wall Street terbang di Rabu atau Kamis dini hari waktu setempat, saham menguat didorong lonjakan harga saham Apple hingga 5% setelah seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi Apple akan meningkatkan investasinya dalam manufaktur domestik sebesar 100 miliar dolar Amerika. S&P 500 naik 0,73% ditutup di level 6.345,06. Nasdaq Composite melonjak 1,21% di 21.169,42. Dow Jones Industrial Average menguat 0,18% ditutup di 44.193,12. Tiga pejabat The Fed menyampaikan kekhawatiran mengenai pasar tenaga kerja Amerika dengan pernyataan yang mengindikasikan potensi penurunan suku bunga di September. Gubernur The Fed San Francisco, Mary Daly mengatakan, para pembuat kebijakan kemungkinan besar perlu menyesuaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Gubernur The Fed Boston, Lisa Cook menilai laporan tenaga kerja Juli yang turun signifikan merupakan titik balik dalam perekonomian. Sementara Gubernur The Fed Minneapolis, Neil Kashkari menilai ekonomi sedang melambat, dalam waktu dekat mungkin akan tepat untuk mulai menyesuaikan Federal Funds Rate. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Juli 2025 terjaga tetap tinggi sebesar 152,0 miliar dolar Amerika. Besaran cadangan devisa ini turun dari posisi akhir Juni 2025 di 152,6 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam siaran pers Ramdan Denny Prakoso menuturkan, perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah memperbaiki posisi. Maksud kami nilai tukar rupiah bergerak makin perkasa dengan menguat ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.291 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.284 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,34% di level 16.300 per dolar Amerika Serikat di Kamis pagi, di mana rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,05% di level 98,22 setelah di Rabu indeks dolar mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,61% di level 98,17, level terendah dalam sepekan terakhir. Indeks dolar Amerika melemah di tengah sentimen dovish sejumlah pejabat The Fed yang mengatakan ekonomi Amerika sedang melambat dan dalam waktu dekat pemangkasan suku bunga mungkin diperlukan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa.
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di bawah 16.300-an, tepatnya di 16.288 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.968 rupiah, pound sterling di 21.787 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang bergerak di level 110,92 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa, di mana harga batu bara kembali melemah di tengah penurunan impor batu termal Asia di Juli 2025. Harga emas akhirnya koreksi usai kenaikan selama 4 hari beruntun terdampak aksi profit taking. Sementara harga minyak mentah naik 1% usai melemah 5 hari beruntun dibayangi kuatnya permintaan Amerika Serikat. Harga batu bara terus melemah di tengah data menunjukkan impor batu bara termal Asia melalui laut turun hampir 8% year on year di Juli 2025. Sentimen ini menutupi kabar baik dari Jerman dengan mencatatkan produksi listrik dari batu bara keras meningkat sebesar 23,3% di Januari hingga Juni 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Rabu waktu setempat ditutup di $116,1 Amerika per ton atau turun 0,77%. Harga batu bara sudah melemah 4 hari beruntun hingga mencapai 1,1%. Harga emas akhirnya tumbang usai kenaikan selama 4 hari beruntun, terdampak aksi ambil untung. Saat ini investor fokus tertuju pada Trump yang akan menunjuk calon anggota Dewan The Fed pada akhir pekan dan telah mempersempit opsi untuk menggantikan Jerome Powell. Di Rabu, harga emas dunia melemah 0,33% ke $3.369,91 Amerika per troy ounce. Penurunan ini mematahkan tren penguatan emas dalam 4 hari beruntun 3,3%. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia menguat tipis 0,015% di posisi $3.370,4 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik sekitar 1% di Kamis, menghentikan tren penurunan 5 hari beruntun. Kenaikan didorong sinyal kuatnya permintaan minyak di Amerika Serikat. Namun ketidakpastian terkait dampak makroekonomi dari kebijakan tarif baru Amerika membawa potensi kenaikan. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 0,9% di $67,51 Amerika per barrel. Harga minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 1,1% di $65,03 Amerika per barrel. Sehari sebelumnya, kedua acuan harga minyak sempat turun sekitar 1% ke level terendah dalam 8 pekan. Dari berbagai sumber untuk Anda. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,89% di level $64,92 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,49% di level $15.172 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,67% di level $3.456 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,73% di level Rp4.236 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, di mana sejumlah emiten terpantau mulai membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025, mulai dari Mart Dynamic Indonesia, AKR Korporindo, hingga Triputra Agro Persada. Meski sebagian emiten yang akan menebar dividen interim tidak termasuk dalam indeks Idea High Dividend 20, namun analis menyatakan aksi pembagian dividen interim ini bisa menjadi pemanis bagi investor. Sejumlah emiten di pasar modal Indonesia terpantau mulai membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Emiten-emiten tersebut diantaranya PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dengan nilai dividen interim sebesar Rp76 miliar, PT Prima Global Indo Logistik Tbk dengan nilai dividen Rp2,31 miliar, kemudian PT Pulau Subur Tbk dengan nilai Rp6,5 miliar, dan PT AKR Korporindo Tbk sebesar Rp989,98 miliar.
Selain itu, PT Selamat Sempurna Tbk akan membayarkan dividen interim Rp201,55 miliar. PT Bank Amar Indonesia Tbk dengan dividen mencapai Rp57,64 miliar. PT Samudra Indonesia Tbk Rp40,93 miliar. Dan PT Triputra Agro Persada Tbk dengan dividen interim mencapai Rp774,25 miliar. Terkait dividen interim, Senior Market Analis Mirae Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, dari sejumlah emiten yang siap menebar dividen, sebagian diantaranya bukan termasuk dalam konstituen indeks IDX High Dividend 20. Sehingga secara dividen yield tidak semenarik dan sebesar dari emiten yang berada dalam konstituen indeks IDX High Dividend 20. Meski demikian, ia menyebut dividen interim ini bisa menjadi pemanis bagi investor. Sementara itu, analis dan VP Head of Marketing, Strategi and Planning Kiwum Sekuritas Octavianus Audi memandang outlook pasar modal pada paruh kedua 2025 akan cenderung lebih stabil hingga positif. Ia memperkirakan sektor yang dapat memberikan dividen yield yang tinggi pada paruh kedua 2025, yakni sektor energi pertambangan, consumer, dan keuangan. Adapun menurutnya sejumlah saham pilihan dengan dividen menarik adalah ITMG, BMRI, UNTR, dan SIDO. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten, pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil membukukan rekor penjualan emas dan biji nikel tertinggi di sepanjang sejarah di kuartal kedua tahun 2025. Di mana capaian ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk pertambangan perseroan di tengah dinamika ekonomi global. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, sepanjang semester 1 2025, volume penjualan emas PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM mencapai 29.305 kg atau setara dengan 942.178 troy ounce. Angka ini ditopang tingginya permintaan emas di pasar domestik serta tren harga emas global yang masih bertahan di level tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan kondisi makroekonomi internasional. Corporate Secretary Division Head PT Aneka Tambang Tbk, Syarif Faisal Al-Qadri, mengatakan sebagai respons terhadap tingginya permintaan dan persaingannya semakin ketat, perseroan konsisten memperkuat posisi pasar melalui strategi penjualan berbasis kualitas produk, keamanan, serta kemudahan akses bagi pelanggan. Perseroan juga menorehkan rekor penjualan tertinggi untuk biji nikel. Hingga akhir Juni 2025, volume penjualan biji nikel tercatat di 8,20 juta wet metric ton. Sementara produksi ferronikel tetap stabil di level optimal di 9.067 ton nikel dalam ferronikel, dengan penjualan sebesar 5.763 ton nikel dalam ferronikel. Perseroan juga mencatat penguatan kinerja di komoditas bauksit dan alumina. Di semester 1 2025, produksi bauksit mencapai 1,38 juta wet metric ton, dengan volume penjualan sebesar 1,03 juta wet metric ton. Sementara itu, produksi chemical grade alumina di 89.395 ton dengan penjualan di 91.109 ton. Berbagai sumber ada extent. Dari perkembangan fundamental, pemirsa, kita beralih ke perkembangan teknikal. Antam hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan ketika saham-saham barang baku produsen emas lainnya justru berbalik arah melemah di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun posisi penguatan lebih ke arah terbatas, namun secara teknikal Antam sudah kembali berada di atas level 3.000-an, bahkan intraday hari ini sempat ke 3.200-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level Rp3.100 per saham. Kemudian posisi dari Antam beberapa menit pasca pembukaan ini sempat berbalik ke zona merah, pemirsa, ke level 3.070. Namun posisi ini hanya berlangsung singkat saja. Posisi Antam kembali mengalami penguatan hari ini di 11:05 ke 3.250 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 12 penguatan terbatas ke 3.190 dan ke 3.170 di pembukaan sesi kedua, seiring dengan harga saham gabungan juga penguatannya terbatas. Posisi saat ini di 3.170 bergerak flat dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua, menguat di 2,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir, pemirsa, di awal tahun di 2 Januari masih diperdagangkan di 1.000
500-an. Februari sempat tertekan ke 1.380. Intraday terendah dalam beberapa bulan terakhir. Maret sempat bangkit ke 1.540. Sementara untuk 8 April kembali mengalami tekanan ini seiring trading halt terjadi. Namun Mei Juni kembali melesat ke level 2.290 hingga ke 3.550 rupiah per saham, dan tampaknya merupakan level tertinggi di data RTA dalam 5 tahun terakhir. Ini merupakan level intraday tertinggi di 3.550. Juli terbatas ke 3.070 dan hari ini sempat tertekan secara intraday di beberapa hari terakhir, dan hari ini kembali ke level 3.200-an pemirsa, 3.250. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 8.99 kali, PSR-nya di 0.73 kali, PBV-nya sudah berada di atas 2 kali, tepatnya di 2.28 kali. Sementara PCFR berada di kisaran 9.20 kali. Kombinasi secara fundamental, valuasi, dan secara teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali, usai jeda kita akan coba review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan saham-saham apa saja yang masih direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana laju penguatan indeks harga saham gabungan tertahan dan juga sempat secara intraday hari ini walaupun berlangsung singkat saja menyentuh ke level 7.400-an kembali. Dan kami ingatkan untuk Anda berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Kiswoyo, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak Kiswoyo, indeks harga saham gabungan laju penguatan terbatas Pak, bahkan sempat ke zona merah meninggalkan level 7.500-an. Intraday hari ini sempat ke 7.850. Bagaimana analisis Anda di tengah pembalikan arah penguatan terbatas untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Memang IHSG kalau sudah tembus resisten 7.500 itu akan menjadi support kuatnya. Lalu atasnya lagi adalah level 7.750. Jadi selama dia kuat di atas 7.500 menuju 7.750 dan lalu setelah itu ke arah 8.000. Memang ada optimis bahwa sebelum hari kemerdekaan RI 17 Agustus, berarti artinya minggu depan itu kita ada level antara sekitar 8.000-an. Sehingga masih bisa lah untuk naik karena kita sudah mendekati level 7.500, 500 poin dalam waktu 5 hari kerja sangat mungkin sekali sih sebetulnya, atau 6 hari kerja lah gitu, masih sangat mungkin sekali gitu. Jadi kalau terus memang kalau kita lihat kemarin data pertumbuhan ekonomi di luar pro kontra itu kan tumbuhnya sudah 5% lebih, 5,14 ya kalau nggak salah. Artinya ya sesuai. Jadi selalu saya katakan bahwa IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi makanya IHSG-nya juga naik duluan, terus juga GDP-nya juga kita ternyata berhasil tumbuh di atas level 5%. Sebelumnya kan 4,8 sekian gitu kan, sekarang 5,1 sekian ya. Harapannya average full year tahun ini antara dari Januari sampai Desember itu adalah kita ketemu angka sekitar 5% lebih lah gitu. Baik. Untuk GDP-nya. Sehingga IHSG tumbuh itu adalah hal yang wajar sih saya lihat gitu. Pak Kiswoyo, di luar dari pergerakan yaitu pergerakan dari IHSG, maksud saya nilai tukar rupiah hari ini juga mengalami penguatan Pak, sudah di bawah 16.300-an. Dovish The Fed tampaknya juga memberikan angin segar dan ini juga akan memberikan dampak tidak terhadap indeks harga saham gabungan ke depannya. Jadi memang The Fed sudah ada sinyal positif mungkin antara bulan ini, bulan Agustus atau bulan depan, bulan September berarti ya, itu akan ada penurunan suku bunga. Karena biasanya guidance-nya tidak pernah salah. Jadi kalau kita tahu guidance dari Desember tahun kemarin yang menggambarkan kondisi tahun ini, artinya tahun ini The Fed akan menurunkan suku bunga 2 kali, apalagi waktunya sudah mepet. Dan ingat Desember biasanya The Fed nggak akan ada ngeluarin kebijakan,
jarang sekali diturunin suku bunga atau naiknya suku bunga di bulan Desember, sehingga mungkin bulan depan atau bulan ini mulai pertama kali dan nanti ada satu kali lagi gitu. Jadi ketika suku bunga The Fed turun, otomatis rupiah juga akan ikut menguat. Dana asing juga akan mencoba masuk ke emerging market termasuk di Indonesia, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa masih banyak emiten-emiten yang valuasinya masih murah. Contohnya kayak BCA ya, BCA itu dibilang menjadi bank dengan NIM tertinggi di regional di ASEAN ini ya. Itu saya selalu bilang kita juga sebenarnya salah satu tertinggi di dunia lah untuk sisi NIM-nya. Jadi memang BCA pun belakangan yang disorot ya, karena baru berita tadi pagi lah muncul di koran bahwa BCA menjadi salah satu bank dengan NIM net interest margin tertinggi di regional di ASEAN ini. Jadi memang inilah menggambarkan bahwa masih banyak emiten-emiten yang valuasinya masih murah lah. Jadi saya lihat nanti dana asing akan masuk juga ke Indonesia dalam rangka pemotongan suku bunga The Fed itu. Pak Kisoyo, laju dari penguatan indeks harga saham gabungan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini tertahan oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu yang sehari sebelumnya menjadi penopang utama. Di tengah penantian rilis indeks rebalancing MSCI, kemudian beberapa saham hari ini mungkin hampir semua untuk saham grup Prayogo Pangestu mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat, apakah sudah price in di perdagangan hari sebelumnya atau mungkin ada beberapa skenario tertentu ketika dari rilis indeks MSCI ini dikeluarkan? Malam ini memang ada pengumuman MSCI dan seperti pola-pola sebelumnya. Jadi kalau BRPT TPI itu nggak akan dibahas karena itu ibaratnya dua itu sudah masuk ke dalam MSCI, tinggal bobotnya ditambahin atau dikurangin itu saja. Tapi kalau saya lihat dengan harga sahamnya naik mungkin dikurangin kemungkinannya kecil. Yang ada flat atau dinaikkan bobotnya untuk BRPT dan TPI. Kalau PTRO saya lihat masih terlalu jauh juga kisaran angkanya. Jadi yang paling mungkin challenge dua itu adalah Brand dan Cuan sebetulnya ada kemungkinan untuk masuk ya. Tapi kita belum tahu nih apakah dua ini bisa masuk apa tidak gitu kan. Karena harganya sudah dekat sih sebetulnya. Tapi memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Hal yang kita perhatikan selalu terulang. Jadi kalau misalnya gagal masuk ke MSCI biasanya memang grup Prayogo akan dibanting dulu. Artinya akan ada turun dalam. Sudah biasa. Baik, gitu ya. Jadi sama dengan kejadian beberapa bulan lalu ya Pak? Betul, karena MSCI kan hampir 3 bulan sekali. Jadi mungkin besok pagi ada pengumuman itu Cuan sama Brand masuk nggak. Kalau nggak masuk pun akan ada guyuran besar lebih dalam lagi, akan turun lebih dalam lagi. Terutama 2-3 saham itu ya. Jadi Cuan, PTRO sama Brand. Kalau BRPT sama TPI-nya kan memang nggak ada pengaruh gitu loh. Mereka sudah di dalam dan sudah lama masuk ke MSCI-nya seperti itu. Baik, tapi kita akan coba ulas terlebih dahulu Pak dari saham grup Prayogo Pangestu pendatang baru, karena dari beberapa saham grup Prayogo yang melemah hari ini ada CDIA Pak, pelemahannya paling dalam di atas 7%, intraday tadi sempat 9%, dan ini merupakan pelemahan terdalam sejak melakukan IPO beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda melihat posisi dari CDIA keluar dari papan FCA, sementara emiten lainnya, koin yang justru keluar tetap melanjutkan dari sisi penguatannya. Apakah posisinya sudah jenuh beli Pak dan ruang pelemahan masih terus berlanjut, dan seperti apa rekomendasinya untuk CDIA? Pertama memang CDIA kan bagian dari saham Prayogo ya, dia saham Barito Group lah gitu kan. Ini anaknya TPI. Jadi memang kalau kita lihat biasanya ketika gagal masuk MSCI itu rombongan. Biar PT TPI pun akan ikut kena hajar turun. Biarpun mereka nggak dikeluarin gitu kan, bobotnya nggak dikurangin pun mereka berdua akan tetap kena hajar turun. Jadi saya rasa mungkin CDIA juga besok masih bisa koreksi lagi. Artinya masih turun bareng-bareng lah menemani saudara-saudarinya ataupun induknya gitu kan ya. Dalam rangka gagal masuk MSCI akan ada turun dalam, kayaknya masih mengikuti. Itu yang pertama faktornya. Terus yang kedua juga kayaknya ini sebagian besar sudah pada profit taking. Artinya yang beli dari IPO ataupun yang rebutan yang beli dari market dari awal-awal IPO kan ada tuh yang dapat itu kayaknya mereka sedang proses cuci gudang, artinya great sale, sedang jual besar-besaran sehingga tekanan jualnya sangat besar. Ini kita tinggal menunggu gelombang penjualan besar-besaran ini selesai. Di satu titik saya percaya gelombangnya akan selesai penjualannya, nanti baru setelah itu harga akan stabil dulu, sideways di bawah baru akan naik ke atas seperti itu. Jadi wajar karena sudah naik tinggi banget dari 190 ya, jadi udah hampir 10 kali, high-nya kan 2100-an, artinya udah 10 kali 10 gitu ya. Jadi kalau ada profit taking besar-besaran itu hal yang sangat wajar sekali. Jadi mungkin akan banyak yang profit taking dulu
Baik. Gitu, jadi penurunannya double ya. Oke. Grup Baritonya juga turun, dia juga ada profit taking seperti itu. Pak Kesoya, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Ibu Lili Bandung, Jawa Barat. Ini menanyakan saham CDIA, nyangkut di 16.20, belum sempat keluar sepertinya. Nah, bagaimana ini untuk mengantisipasi kerugian lebih besar lagi? 16.20 ambil posisi, saat ini sudah berada di level 1.565. 16-20, jadi memang kadang-kadang saya ini selalu menanyakan dulu ya, tujuannya beli CDI ini untuk apa? Apakah untuk invest atau untuk trading? Kalau trading kan berarti memang sudah harus ada trading plan-nya, mau cut loss di berapa, take profit berapa. Kalau buat invest ya sebetulnya masih bisa, artinya tunggu lagi nanti kalau turun di bawah 1.500 mungkin baru beli average down lagi gitu kan ya. Iya. Jadi tujuannya untuk apa dulu sih? Kalau untuk trading ya sesuai dengan trading plan. Kalau waktunya cut loss ya cut loss dulu gitu kan. Karena trading plan tiap orang kan bisa beda-beda. Semua yang umum adalah 1/3. Artinya turun 1% di cut loss, naik 3% diambil gitu. Mungkin bisa sampai 4-5%, tapi minimal 3% baru diambil. Jadi trading plan-nya bagaimana nih? Pakai 1% atau pakai angka tertentu? Ya saya nggak tahu nih. Tapi kalau lihat trennya ya mungkin masih besok masih bisa turun, karena itu saya bilang efek penjualan retailnya masih belum bersih. Terus yang kedua juga ada efek dari Barito Group yang masih akan ada tekanan dari MSCI. Kalau besok pagi diumumkan berita MSCI-nya gagal masuk, yang 3 itu ya, artinya brand PTL pasti gagal lah. Brand dan cuan gagal. Ya mungkin tekanan jualnya masih ada, besok mungkin masih ditambah sehari 2 hari kerja lagi lah, baru mulai stabil gitu. Baik, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, nyangkut di 16.20, dan lagi-lagi tadi dipertanyakan dari sisi trading plan-nya seperti apa, kemudian level-level cut loss atau stop loss yang dipasang untuk mengamankan profit yang sudah didapatkan sebelumnya. Baik, dari saham grup Prayogo, Pak, kita beralih ke satu saham ini, Pak, ada Aman Mineral. Hari ini melesat signifikan, intraday sempat di 19% hari ini. AMMN 8.800 posisi penutupan. Volatilitasnya cukup tinggi, Pak Kesoyo. Sebelumnya naik signifikan, beberapa hari yang lalu koreksi 11%, kemudian hari ini kembali melonjak signifikan. Dari analisis Anda, volatilitas yang tinggi terhadap saham Aman, kemudian dari sisi strategi dan rekomendasi di posisi penutupan hari ini di 8.800. Aman Mineral ini kan sebenarnya pertama kita tahu bahwa dia adalah saham tambang emas ya, artinya dulunya tambang emas yang main Newmont. Jadi tambang emas terbesar kedua di Indonesia, yang nomor 1 kan masih Freeport. Jadi kalau kita lihat harga emasnya masih tinggi, bahkan kemungkinan cenderungnya akan naik lagi karena The Fed akan menurunkan suku bunga lagi, jadi otomatis harga emas masih akan naik. Terus juga tensi perang dagang juga masih terus rame ya, India melawan, Cina juga masih belum jelas, Rusia juga masih mau dikenai sanksi, Rusia juga nggak akan tunduk. Jadi selama tensi perang dagang masih tinggi, otomatis harga emas masih akan naik. Dan jangan lupa juga bahwa Trump ini biasanya adalah demam komoditi, artinya memang harga-harga komoditi akan naik. Jadi yang paling naik duluan kan emas, nanti mungkin berikutnya ada tembaga, nikel, timah, semua pasti akan naik. CPU pun sudah naik duluan gitu kan ya. Oke, Pak Kesoyo, singkat saja Pak, dari sisi teknikal kita akan jeda terlebih dahulu dengan penguatan signifikan hari ini. Rekomendasi Anda seperti apa? Karena catatan kinerja di semester pertama juga tidak begitu bagus, Pak. Silakan untuk Aman. Jadi kalau lihat teknikal ya sebetulnya kalau di atas 9.000 dia akan menuju ke arah 10.000. Lalu setelah itu mungkin dia akan menuju 11.000-an lagi. Jadi ini salah satu saham yang sudah, kalau nggak salah udah masuk MSCI juga, dan ini saham besar juga ya, market cap-nya juga besar, harga juga mahal. Harusnya sih ini uptrend, jadi selama dia di atas 7.500 harusnya dia masih akan menuju ke atas terus sih. Gitu. Jadi level support kuatnya adalah 7.500 gitu. Oke, penutupan hari ini di 8.800 menguat, melesat di 16,17%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Pak Kesoyo, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan satu dari sektor perindustrian, pemirsa.
Grafis saham pilihan yang pertama ada perbankan big cap BMRI direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 4.600, resisten hingga ke 5.000. Perbankan big cap lainnya BBRI direkomendasikan buy, supportnya di 3.650, resisten hingga 4.500. BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 8.000, resisten hingga ke 9.500. Sementara dari sektor industri perindustrian ada ICE juga direkomendasikan buy 4.900 hingga ke 5.500 rupiah per sahamnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih didominasi oleh saham-saham perbankan big cap Pak Kiswoyo. Seberapa optimis Anda sebelum kita ulas satu persatu dari sisi teknikal prospek saham-saham perbankan big cap ini Pak di tengah rilis kinerja kuartal kedua, kuartal ketiga terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita melesat di kuartal kedua, tapi respon dari perbankan tidak terlalu signifikan. Sementara ada harapan lain di mana The Fed akan memangkas suku bunga acuan atau peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed terbuka di tahun ini. Jadi seperti cerita tadi saya bilang bahwa setelah MSCI ini kalau gagal masuk kan biasanya saham Prayogo Group atau Barito Group itu akan koreksi dalam. Nah biasanya akan dibalik, saham perbankannya yang naik tinggi, blue chip lain akan naik tinggi, saham konglomerat seperti Prayogonya akan turun. Jadi saya lihat jadi kemungkinannya adalah mungkin saham perbankan ini yang akan naik, jadi mengimbangi penurunan Barito Group untuk sampai 2 hari 3 hari kerja ke depan. Terus juga kalau kita lihat artinya mereka memang ada beberapa yang turun kinerjanya seperti BRI mungkin turun tapi BCA masih oke, masih naik. Tapi secara overall mereka kan masih untung besar ya. Jadi kalau kita lihat NIM bank-bank kita itu salah satu tertinggi di dunia. Jadi kalau BCA ini kan tadi sudah dinyatakan salah satu tertinggi di regional di ASEAN. Itu karena kan NIM-nya skala 5% lebih dan harusnya BRI Mandiri itu juga sama, NIM-nya mungkin salah satu yang tertinggi di ASEAN juga, cuma mungkin tidak ikut masuk dalam penghitungan rating yang tadi di kontan gitu kan ya. Yeah. Dan itu kan mungkin bank swasta saja atau gimana. Nah, tapi harusnya 3 bank besar ini BCA, BRI, Mandiri ini tetap NIM-nya adalah salah satu yang tertinggi di dunia menurut saya. Jadi biarpun ada penurunan itu dalam gelombang ekonomi adalah hal yang wajar, tapi intinya dia masih untung sangat besar, bukan cukup besar tapi sangat besar gitu kan ya. Jadi saya lihat LDR-nya juga mereka masih tinggi-tinggi kan ya. Kalau kita lihat BRI Mandiri itu LDR-nya sudah di atas 85%, bahkan ada yang 90% juga. Nah, jadi saya lihat ini sangat bagus lah dari sisi laporan keuangan, tidak ada masalah. NPL juga mereka berusaha mengendalikannya serendah mungkin gitu kan ya di tengah gejolak ekonomi seperti ini. Jadi saya bilang ya masih menarik sekali gitu. Oke, langsung saja kita ke BMRI Pak Kiswoyo. Anda rekomendasikan buy, supportnya tadi di 4.600, resisten ke 5.000. Ada Bapak Tristan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kebetulan juga bertanya tentang saham BMRI. Buy di level berapa? Kemudian target price jangka pendek dan menengah untuk BMRI. Ya, kalau dilihat harga sekarang ini sudah bisa buy, biarpun mungkin kalau bilang best buy-nya ada itu, tapi di area 4.600 ya. Jadi kalau tanya best buy ya sampai 4.600 ini, tapi ya di harga sekarang juga udah boleh bisa cicil beli gitu ya. Target terdekat sih sebetulnya 5.000. Ini langsung ya, kalau belum 5.000 mungkin bisa lah area 4.800 dulu ya. 4.800 baru setelah itu ke 5.000. Kalau lihat harga wajar ya bisa sampai jauh ke 8.000-an sebetulnya, masih sangat jauh gitu. Jadi masih sangat rendah lah, sangat-sangat rendah sekali dari valuasi fundamental ya gitu. Penutupan hari ini 4680 melemah di 0,43%, sudah diakumulasikan untuk atau direkomendasikan untuk masuk. Kemudian best buy di 4.600, artinya tunggu pelemahan lanjutan dari BMRI. Langsung saja kita ke BBRI, Pak Kiswoyo. Hari ini bergerak stagnan, intraday 3750 terendah di 3.700 ini. Pola teknikal untuk BBRI dan buy di level berapa? Ya, kalau best buy-nya sebetulnya area sekarang 3.700 sampai 3.650 nih saya lihat ya. Jadi antara 3.650 sampai 3.750. Terdekatnya sih sebetulnya area 4.000 dulu. Tapi kalau setelah 4.000 tembus harusnya dia bisa balik ke arah 5.000 lagi. Kalau dibilang harga wajarnya bisa sampai 6.000-an lebih lagi sebetulnya. Jadi masih sangat jauh dari valuasi fundamental, masih sangat jauh lah gitu. Selain dari BBRI Pak, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, BBCA. BBCA best buy-nya sih sebetulnya masih jauh ya, di bawah 8.000 itu best buy-nya. Tapi
di harga-harga sekarang bisa cicil beli, dan saya selalu katakan ini bank anti cut loss, saham bank anti cut loss. Dari tahun ke tahun dia selalu bikin new high terus. High tahun kemarin itu sekitar 10.950. Artinya diharapkan sebelum tutup tahun, sebelum bulan Desember dia ada high sekitar 11 ribuan atau menyamai level high sebelumnya, yaitu 10.950. Jadi masih sangat jauh lah untuk membuat new high, anggap aja 11.000 itu masih cukup sangat jauh lah potensi kenaikannya. Jadi saya bilang masih menarik lah untuk dibeli untuk BBC. Baik, terakhir ada Astra International, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Sebelumnya, secara teknikal, Astra cukup kesulitan untuk menembus ke level 5.000-an. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir, 5.000 sudah berhasil ditembus, Pak. Meskipun posisi tersebut belum konsisten untuk dipertahankan oleh ICI. Betul. Jadi memang 5.000 ini kayak level psikologis ya, angka yang susah ditembus banget. Tutupnya turun lagi, kita tadi sempat high 5.025, tutupnya turun lagi. Ya sebetulnya support kuatnya itu ada di area 4.800-an sebetulnya. Tapi kalau misalnya dia bisa nembus dan bertutup di atas 5.000, dia bisa balik lagi ke arah area 6.000 sampai 7.000 sih. Kalau tanya harga wajar bisa sampai 8.000-an sih sebetulnya untuk Astra International. Tapi memang tekanannya masih sangat besar karena kita tahu penjualan mobil lagi melemah, tapi laporan keuangan dia semester 1 masih bisa bagus tuh ya, artinya nggak turun dalam karena kan dia otomotif memang menyumbang 50%, tapi kan dia ada bisnis lain, ada batu baranya itu menyumbang cukup besar. Jadi kenaikan harga komoditi juga membantu mengangkat kinerja revenue dan net profitnya Astra lah gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BMRI, PBRI, BBCA, dan Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dan meninggalkan level 7.500-an pemirsa. Di mana posisi penutupan melemah di 0,18%, ditutup di level 7.490.183. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menembus ke level tertingginya di 7.580 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.546.336. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah, indeks harga saham gabungan berbalik melemah tipis di penutupan sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MSCI 36 melemah di 0,10%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,48%, LQ45 masih mampu menguat di 0,76%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,21%, konsumsi primer juga menguat di 0,61%, teknologi tampaknya melemah dalam di 4,46%, sementara infrastruktur juga tertekan di 1,64%. Selanjutnya grafis saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Aman Mineral, hari ini melesat di atas 19% secara intraday, transaksi juga di 1,2 triliun rupiah. Kemudian koin di 1.880 atau rejak atas, Antam menguat ke 3.150 dan Inco menguat ke 4.100. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada CDIA tertekan di 1.565, BRMS usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya melemah ke 458, Cuan hari ini tidak cuan, melemah di 1.460, dan Wi-Fi juga melemah di 2620, pemberat dari sektor teknologi. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Kiswoyo. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham energi Pak, tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, hanya menanyakan arahnya akan kemana. Hari ini menguat 4,96% di 635. Ya ini sahamnya uptrend, artinya selama masih bertahan di atas level 600,
masih bisa naik terus, jadi 650, berikutnya 700 bisa sampai 800 sih sebetulnya. Tapi intinya 600, selama di atas 600 aman lah. Gitu. Baik, Bapak Robert dari Maluku, Pak, menanyakan saham STAA, Sumber Tani Agung Resources Tbk ini sudah ambil posisi di 965. Cuannya masih tipis ini, penutupan hari ini di 970. Ini memang sempat uptrend, lalu sideway, lagi mencoba naik ke atas. Kalau saya lihat, kalau dia bisa nembus di atas level 1000 barusan kuat ya. Dari atas 1000 lalu langsung ya 1100, 1200 lah gitu. Karena sawit memang lagi bagus karena harga sawitnya masih terjaga cukup tinggi, keuntungan mereka sangat besar, semua perusahaan sawit lah gitu. Ya, tidak terdampak sentimen global ya, Pak? Betul, karena harga CPO-nya masih terjaga cukup tinggi, mereka untungnya besar-besar kayak batu bara gitulah. Baik. Dari Lampung ada Bapak Joshua Nainggolan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham INPC, Pak, punya harga average di 159. Prospek pergerakannya seperti apa untuk INPC? INPC ini lagi sideways antara 150 sampai 160. Kalau dia bisa break 160, berikutnya itu 170 dan 180. Jadi dia lagi sideways panjang antara 150 sampai 160. Kita tunggu aja, semoga dia bisa break ke atas ya. Gitu. Oke, ambil posisi 159 masih bisa di hold ya, Pak? Selama masih di atas 150 kan memang range-nya dia 150 160 lah saat ini. Baik. Gitu. Selanjutnya ada Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan saham PANI, Pak, properti. Penutupan hari ini untuk PANI melemah di 0,16% di 15 ribuan di penutupan hari ini. PANI memang lagi sideways di atas antara level 15.500 sampai 17 ribuan. Jadi memang sideways di atas ya. Kalau dia masih di atas level 15 ribuan sebetulnya masih sangat aman gitu loh. Apalagi kan ada isu dia mau re-isus lagi ya tahun ini ya. Jadi semoga kalau dia break 17.000 aman sih, langsung ke arah 20 ribuan mungkin. Oke, menanyakan DSSA, Pak, tapi kita tidak akan jawab, waktu cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Dia ada 2 pertanyaan tadi, Pak. Kemudian kita ke Ibu Lili, Ibu Susi maksud saya, dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan BKSL. Arahnya akan kemana, Pak Kiswoyo, untuk BKSL dari properti? BKSL, waduh ini barusan turun dalam ya hari ini. Selama dia masih di atas 150 masih aman, tapi kalau dia break di bawah 150 ya bisa downtrend, bisa turun sampai ke area 135 ini. Jadi dijaga 150 aja sih gitu. Oke, penutupan hari ini melemah di 6,55% di 157. Support yang mungkin bisa diwaspadai, Pak? 150 itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham film. Sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas setelah tertekan dibuka sesi pertama, karena di perdagangan sebelumnya sudah naik signifikan. Masih direkomendasikan masuk tidak, Pak? Entry di level berapa? Sama Siloam. Film, Pak. Film MD sorry. Entertainment Tbk. MD, wah ini uptrend ya. Sebetulnya selama dia masih di atas level 3.500 masih bisa naik. Ya. Memang hari ini ada antena panjang di atas, tapi selama di atas 3.500 masih bisa naik ke atas lagi sih, seperti itu. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham MBMA, Pak Kiswoyo. MBMA? Ya. Merdeka Baterai? Betul. Hari ini koreksi 3%, Pak, di 464. Merdeka Baterai sebetulnya selama dia di atas 450 ini memang dia downtrend ya, lagi downtrend. Semoga nggak jebol 450, karena kalau nggak jebol 450 dia bisa balik lagi ke atas ke arah 500-an lagi sih gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa, menanyakan saham JAR ini, Pak. Ini masih dari perkebunan juga nih, Pak ya. JAR, ya, tapi ini nyangkut di 795. Jondin Agro Raya ya. Jadi JAR ini kalau dia break di bawah 600 yang bahaya nih, apalagi ada gap ya, gapnya sampai 550 lagi. Ya semoga dia nggak turun di bawah 600 lah untuk tutup gap di bawah gitu. Koreksi yang terjadi hari ini setelah mengalami kenaikan signifikan, masih cukup wajar tidak untuk JAR? Sebetulnya ini melawan ya, karena sebetulnya kalau grup sawit, saham sektor sawit kan lagi pada naik ya. Makanya saya harap 600 jangan dijebol, jadi dia bisa kembali ke track atasnya lagi sih, kembali ke atas lagi gitu. Baik, selanjutnya masih menanyakan saham dari sawit, Pak. NSSS, Bapak Martin dari Jakarta. Nusantara Sawit. Ini uptrend juga nih, tinggi banget. Selama dia di atas 400, dia akan menuju ke 500. Dari 500 ke 550 dan 600. Jadi yang dijaga adalah level 400. Ini uptrend bagus. All time high tidak, Pak, untuk NSSS? Bisa. Selama dia nggak turun di bawah 400 masih bisa all time high.
Oke, baik. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak, menanyakan saham Goto, peluang untuk ke 70. GoTo, waduh ini lagi sideways di bawah, sideways di bawah, sideways di atas. Jadi saat ini range sideways-nya adalah 63 sampai 67 ya. Jadi kalau dia bisa nembus di atas 67 ya dia arahnya 67 sampai 71 nih. Tapi kalau dia jebol 63 ya mainnya nanti area bawahnya supportnya adalah 57-an gitu. Rekomendasinya? Ini sebetulnya lagi sideways begini ya kita tunggu semoga jangan jebol di bawah 63 karena jebol di bawah 63 bawahnya lagi 57 bisa ke 50 tapi kalau naik di atas 67 aman sih dia gitu. Ya, bertepatan dengan penutupan hari ini di Rp63 melemah di 3,08%, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas, pembahasan Goto tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sehat selalu Pak Kiswoyo, terima kasih sekali lagi untuk bisa bergabung. Terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Dewi San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.